Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Aufwadwa Kutanisa dengan NIM 031112300031. Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang analisis laporan keuangan PT Sari Melati Kencana Tbk untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI CATR CTT. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja. Nah, di sini ada profil PT Sari Melati Kencana Tbk, yaitu PT Sari Melati Kencana Tbk adalah perusahaan food dan beverage F&B yang berfokus pada produk pizza, pasta, nasi, appetizer, dan minuman sebagai salah satu restoran favorit keluarga Indonesia. Perusahaan ini selalu berkomitmen untuk menyajikan produk yang lezat, higienis, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Komitmen tersebut menjadikan perusahaan sebagai perusahaan yang berkembang hingga saat ini. Pada Januari 1984, Pizza Hut Restoran atau PHR pertama kalinya melayani masyarakat Indonesia dengan membuka restoran di Jakarta Theater Building. Perpaduan produk yang lezat dan keramahan pelayanan membuat PHR diterima baik oleh masyarakat luas. Kini PHR telah hadir di lebih dari 50 kota-kota besar di Indonesia. Sukses dengan PHR, perusahaan memperluas bidang usahanya dengan brand Pizza Hut Delivery PHD pada 22 Oktober tahun 2007. Berbeda dengan PHR, PHD menawarkan pelayanan yang berfokus pada pesan antar delivery dan pesan bawa atau take away. Lebih dari 200 outlet PHD sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menjadi solusi bagi masyarakat sekarang yang umumnya terkendala dengan kemacetan, kesibukan di kantor, atau sekedar menginginkan kebersamaan dengan keluarga di rumah. Seiring dengan perkembangan perusahaan, pada Oktober 2015, The Kitchen by Pizza Hut atau KPH hadir melengkapi dua brand yang sudah ada sebelumnya dengan konsep Eat In yang menawarkan suasana santap di restoran yang berbeda. KPH menawarkan pilihan kepada pelanggan untuk dapat memesan pizza per loyang atau per potong. Nah, di sini ada PSAK yang digunakan oleh PT Sari Melati Kencana Tbk. Seperti yang kita ketahui, PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK merupakan pedoman akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Nah, di PT Sari Melati Kencana ini, Tbk menggunakan beberapa PSAK, di antaranya PSAK 01, PSAK 71, PSAK 74, dan PSAK 24. Pada PSAK 01 yaitu mengatur komponen laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yang kedua ada PSAK 71 dan PSAK 74 digunakan untuk informasi komparatif. Dan yang ketiga ada PSAK 24 digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, ada laporan keuangan yang dipaparkan oleh PT Sari Melati Kencana Tbk. Di antaranya, yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat laporan arus kas. Nah, yang pertama ada laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini tercatat aset lancar dan aset tidak lancar. Pada aset lancar, kas dan setara kas berjumlah 51.928.560 rupiah. Dan piutang usaha pihak ketiganya 26.050.854.936 rupiah. Nah, pada persediaannya sebesar 265.024.870.048 rupiah. Nah, dan di mana total aset lancarnya yaitu berjumlah 391.140.226.492 rupiah. Ini pada tahun
Ini terjadi pada tahun 2023. Nah, pada aset tidak lancarnya, pada tahun 2023 total aset tidak lancar sebesar 1.956.323.023.304 rupiah. Nah, di mana total keseluruhan asetnya sebesar 2.340.450.499.796 rupiah yang terjadi pada tahun 2023. Laporan posisi keuangan selanjutnya yaitu ada liabilitas dan ekuitas. Nah, pada liabilitas jangka pendek, total liabilitas pada jangka pendek yaitu sebesar 638.343.012.994 rupiah, di mana liabilitas jangka pendek ini terdapat utang bank jangka pendek, utang usaha yang ada pihak berelasi, pihak ketiga, ada utang lain-lain, ada pihak berealisasi dan pihak ketiga juga, lalu ada beban masih yang harus dibayar dan utang pajak. Dan pada liabilitas jangka panjang jatuh temponya dalam 1 tahun yaitu ada utang bank, liabilitas sewa, dan liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek. Nah, semuanya itu ditotalkan yang hasilnya tadi. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjangnya. Nah, total liabilitas jangka panjang yaitu sebesar 632.874.213.104 rupiah, di mana liabilitas jangka panjang ini terdapat utang bank, liabilitas sewa, dan liabilitas imbalan kerja karyawan yang jangka panjang, dan liabilitas pajak tanggungan neto. Nah, jadi total liabilitas pada laporan posisi keuangan ini sebesar 1.271.217.226.98 rupiah. Selanjutnya ada ekuitas. Nah, ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan ini pada modal sahamnya nilai nominal per sahamnya adalah 100 rupiah. Modal dasarnya 9 miliar saham dan modal ditempatkan dan disetor penuhnya yaitu sebesar 3.021.875.000 saham. Lalu ada tambahan modal disetornya yaitu jadi saham tersebut totalnya 302.187.500.000 rupiah. Lalu ada tambahan modal disetornya sebesar 581.375.000 rupiah. Lalu dikurangi oleh saham treasury-nya sebesar 9.139.567.308.000 rupiah. Nah, lalu ada cadangan pembayaran berbasis sahamnya sebesar 2.234.082.648 rupiah. Nah, lalu ada imbalan kerja karyawannya setelah pajak yaitu sebesar 38.787.658.454 rupiah. Nah, setelah itu menentukan saldo labanya yaitu ditentukan untuk cadangan umum yang sebesar Rp2.850.000 dan ditambahkan belum lunas ditentukan penggunaannya sebesar Rp159.941.349.981. Jadi total ekuitas ini sebesar 1.076.276.023.698 rupiah. Mohon maaf, ternyata ini tuh dalam hitungan triliunan ya. Jadi totalnya 2.347.493.249.796 rupiah. Nah, selanjutnya
Lalu di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang pertama ada penjualan neto, lalu dikurangi dengan beban pokok penjualannya, maka hasilnya adalah laba bruto. Nah, lalu dikurangi dengan beban-beban usaha, di mana ada beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan operasi lainnya, dan beban operasi lainnya. Nah, selanjutnya kita menghitung laba rugi operasi, di mana ada pendapatan bunga dan beban bunga dan keuangan. Nah, lalu kita menghitung penghasilannya, yaitu manfaat pajak penghasilan neto. Nah, pada rugi neto tahun berjalan di tahun 2023 sebesar 96.224.827.283 rupiah. Nah, lalu ada penghasilan komprehensif lainnya. Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, yaitu pengukuran kembali imbalan pasca kerjanya. Nah, lalu kita menghitung pajak penghasilan terkaitnya, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Nah, jadi total laba rugi komprehensif tahun berjalan pada tahun 2023 sebesar 96.445.179.680 rupiah. Jadi rugi per saham dasarnya yaitu 32,02 dan rugi dilusian per sahamnya 32,02 juga. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, di mana di sini tercatat ada modal ditempatkan dan disetor penuh, ada tambahan modal disetor, ada saham treasury, ada cadangan pembayaran berbasis saham, ada pengukuran kembali atas liabilitas imbalan karyawan setelah pajak, dan ada saldo laba, yaitu ditentukan untuk cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya dan jumlah ekuitasnya. Nah, jadi balance saldo per 31 Desember 2021 yaitu sebesar 1.224.108.914.945 rupiah. Nah, pada tahun 2022-nya sebesar 1 triliun kayaknya lebih sebesar Nah, pada tahun 2023-nya sebesar 1.236.276.023.698 rupiah. Selanjutnya di sini ada laporan arus kasnya, di mana laporan arus kas ini kita mencatat dari aktivitas operasi, yaitu ada penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan dari aktivitas lain, penerimaan pajak, pembayaran pajak, pembayaran bunga, pembayaran sewa di biaya dibuka, dan pembayaran kepada pemasoknya. Nah, pembayaran untuk beban lalu dijumlahkan menjadi pembayaran untuk beban operasi. Nah, lalu kita juga mencatat arus kas dari aktivitas investasinya. Yang tadi kan operasi, sekarang yang investasinya, di mana ada hasil dari penjualan aset tetap, pembayaran uang muka pembelian aset tetap, penambahan peralatan yang belum digunakan dalam operasi, lalu pembayaran beban waralaba yang ditangguhkan, penambahan aset hak guna, perolehan aset tetap, perolehan aset tak berwujud. Jadi total kas neto ini diperoleh dari operasi dan investasi itu dijumlahkan juga. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaannya, yaitu di mana
aktivitas ini diperoleh dari penerimaan utang bank jangka pendek, penerimaan utang bank jangka panjang, pembayaran utang bank jangka panjang, pembayaran bunga, pembayaran liabilitas sewa, pembayaran dividen, dan pembayaran utang bank jangka pendek. Nah, sehingga totalnya yaitu ada penurunan neto kas dan bank. Sehingga tadi totalnya perubahan neto kas bank. Nah, di sini juga ada dampak perubahan selisih kursnya. Nah, lalu ditotalkan sehingga kas dan bank awal tahunnya sebesar Rp54.698.521.474. Nah, di mana kas dan bank akhir tahunnya yaitu Rp51.928.560. Baik, sekian penjelasan laporan keuangan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan yang telah saya sampaikan. Baik, sekian presentasi atau pemaparan analisis laporan keuangan yang disampaikan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.